Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Dilan. Kali ini kita akan membahas salah satu film panas di Hollywood di tahun ini yang digadang-gadangkan menjadi film dengan tema post apokaliptik terbaik pada tahun ini. Langsung aja kita review dan kita bahas film Furiosa Mad Max Saga. Jadi Furiosa Mad Max Saga ini adalah sebuah sequel dari Mad Max yang sebelumnya ya, Fury Road kalau nggak salah namanya ya, yang disutradarai oleh George Miller dan ditulis oleh Nico Laturis ya. Dan film ini sebuah spin-off dan juga prequel yang tadi gue bilang dari Mad Max Fury Road yang dibuat pada tahun 2015. Nah, di film Furiosa ini yang Mad Max Saga ini, casternya itu adalah Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, dan Tom Burke ya teman-teman ya. Pasti dari buat lo yang belum nonton, dari segi trailernya aja udah tahu lah siapa aja bintang-bintang besar yang ada di dalam film ini. Kalau dari segi durasinya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek juga, yaitu 2 jam 28 menit. Dan rilisnya itu pada tanggal 24 Mei 2024. Gokil. Jadi seperti yang kita tahu ya teman-teman ya, Mad Max yang sebelumnya bertemakan post apokaliptik itu karena karena emang berdasarkan dari cerita yang akan dibahas oleh mereka sendiri. Dan dari Mad Max sebelumnya itu sebenarnya ada sedikit fun fact ya teman-teman ya. Jadi si editor yang mengedit film Mad Max Fury Road yang kemarin itu mendapatkan nominasi Oscar ya. Padahal si orang ini yang mengedit film Mad Max ini itu bukan belum tahu ya, tapi lebih rendah lah skillnya. Menurut dia pribadi ya, lebih rendah skillnya dibanding editor-editor lain. Tapi sang sutradara yang menyutradarai Mad Max Fury Road kemarin itu tetap pengen dia yang melakukan editing pada film Mad Max Fury Road yang kemarin. Itu karena karena feeling aja ya. Dan ternyata saat dia melakukan editing, hasilnya malah membuat dia masuk ke dalam nominasi Oscar teman-teman. Dan fun fact-nya itu adalah suaminya, gue lupa nama sutradara si Mad Max Fury Road kemarin. Istrinya itu seorang editor film tapi bukan film action. Ternyata pas orang yang tidak memiliki skill tinggi dalam melakukan editing film action, lalu dia melakukan editing film action, ternyata hasilnya malah bikin kaget gitu, mengejutkan. Nah, itulah keunikan yang diambil dari sebuah Mad Max Fury Road yang kemarin teman-teman. Itu fun fact-nya. Tapi kalau di fun fact pada film Furious si Mad Max Saga ini, itu fun fact-nya banyak sekali teman-teman. Kayak contohnya Chris Hemsworth yang sering sekali syuting yang melakukan produksi itu dengan kondisi dia sedang sedang GERD lah gitu kasar ya. Jadi sebenarnya rasa sakit segala macam yang dia rasakan di saat memproduksi film ini itu terlihat real karena emang dia ya sekalian aja gitu mengekspresikan rasa sakitnya yang dia rasakan di tubuhnya sendiri. Nah, itu salah satu ya teman-teman ya. Kita ke sinopsisnya ya teman-teman ya. Jadi film Furiosa Mad Max Saga ini mengambil latar waktu 15 tahun sebelum kejadian Mad Max Fury Road. Nah, cerita ini tuh menceritakan tentang masa kecilnya, masa mudanya si Furiosa yang yang diculik di tempat bernama Green Place. Ya, Green Place of Many Mothers and Fall namanya. Yang dikuasai oleh Immortan Joe. Gokil. Nah, setelah berhasil kabur dari geng motor nih si Furiosanya, geng motor yang dipimpin oleh Warlord Dementus. Itu dia. Nah, Furiosa harus menghadapi banyak sekali tantangan-tantangan yang tentu saja akan dialami dia, yang namanya juga orang diculik gitu kan. Diculik oleh geng motor yang bengis, yang brutal gitu ya. Pokoknya ngeri lah. Jadi ya udah pasti banyak tantangan gitu. Dan dia berusaha untuk kembali ke benteng di kota gas yang sedang diperebutkan oleh dua bangsa, dua fraksi yang saling bertikai, dan pertikaiannya selalu pertikaian yang berat, yang kejam teman-teman ya, nggak pertikaian yang ringan-ringan doang.
Nah, jadi dari semua tantangan ini teman-teman, dari semua ancaman bahaya, ancaman pembunuhan, ancaman dia dijual ke sebuah bangsa jahat segala macam, itu harus dia lalui teman-teman. Harus Furiosa lalui dengan sepinter-pinternya dia lah. Pokoknya dia harus selamat dari semua ancaman-ancaman itu ya teman-teman ya. Dan gimana caranya dia harus pulang gitu ya, gimana caranya dia merencanakan pelariannya dari zona konflik ini gitu ya, apakah dia bisa selamat lagi atau tidak ya, lo harus tonton sendiri gitu aja. Nah, kalau misalnya dari gue pribadi ya karena ini film action pasti banyak ketegangan, ya kan, banyak intensitas yang lumayan di build-nya itu bagus sekali menurut gue, lumayan mulus gitu ya dari segi transisi cerita ke cerita, dari segi transisi dari scene ke scene. Untuk segi film action itu gue suka banget teman-teman. Jadi banyak entah transisi atau apa penyebutannya yang menurut gue baru temuin di film ini teman-teman. Jadi buat lo yang suka yang suka kerapihan, yang suka keunikan di dalam sebuah film, ini cocok banget nih buat lu nih. Jadi benar-benar kita bukan disuguhkan dengan film action yang biasa gitu. Jadi kita disuguhkan dengan film action yang berbobot lah gitu bahasanya ya. Yang benar-benar skill orang-orang di belakang layar, bahkan si casternya pun itu dikeluarin di dalam film ini teman-teman. Karena gue banyak sekali menemukan hal-hal yang berbeda, yang unik di dalam film ini. Nah, kisah inspiratif tentang keberanian Furiosa ini itu bukan inspiratif sih, kayak lebih ke kok bisa ya karakter seperti ini dibuild dengan cara yang terlihat lemah tapi selalu selamat gitu. Bukan dibilang hoki, tapi emang dia pintar, cerdik untuk keluar dari masalah-masalah yang mengikat pada dirinya sendiri gitu teman-teman. Walaupun ini menjadi salah satu film action terbaik pada tahun ini menurut gua dan beberapa kritikus film di luar sana. Walaupun ini menjadi film action terbaik pada tahun ini, akan tetapi si sutradara sendiri nih, si George Miller, itu dia kayak nggak yakin bisa ngalahin Mad Max Fury Road di tahun 2015 kemarin. Walaupun banyak juga fans dari Mad Max yang bilang kalau anjir ini lebih bagus daripada Mad Max yang kemarin nih. Dari segi actionnya, dari segi mungkin scene-scene berantem-berantemnya, scene-scene kejar-kejarannya. Banyak yang bilang ini tuh film lebih bagus daripada Mad Max yang sebelumnya teman-teman. Tapi si George Miller sendiri dia tuh kayak nggak percaya diri. Masa sih film pionir bisa dikalahin dengan film sequel gitu. Jadi ya walaupun kita setuju nggak setuju sama omongannya dia, tapi karena dia yang bikin gitu, dia yang memproduksi semuanya, jadi ya udahlah apa boleh buat gitu ya. Kita harus terima aja apa pendapatnya dia. Nah, kalau dari segi Fury Road-nya sendiri teman-teman, dia nggak cuma menampilkan berbagai macam sequence action, tapi dia juga banyak sekali mencuri perhatian dengan dari segi humornya, dari segi dialognya sih ya menurut gue ya, si naskahnya, penulisan naskahnya gue suka banget. Nah, banyak juga penonton dan kritikus film yang percaya bahwa Fury Road sebenarnya adalah milik Furiosa dan bukannya Mad Max. Nah, ini juga agak ngebingungin nih menurut gue nih, karena dari gue kalau gue pribadi, gue tidak terlalu mendalami film-film Mad Max teman-teman. Jadi untuk knowledge yang tidak terlalu terlihat, tidak terlalu gue gali di situ teman-teman. Kalau misalnya lu nih merasa fans sebuah film Mad Max ini dan merasakan ini setuju, boleh langsung komen di kolom komentar biar gue juga tahu gitu. Gimana sih knowledge yang harus gue digging di sebelah mana soal Mad Max ini teman-teman. Karena banyak yang bilang kalau film Mad Max ini akan menjadi legendary, akan menjadi long last ya teman-teman ya, akan selalu diulang-ulang tontonnya sama fans dari film-film action. Karena dari segi teknik segala macam itu bagus banget. Nah, gue juga percaya nggak percaya sebenarnya. Nah, kalau Furiosanya sendiri nih teman-teman, dalam Fury Road itu diperankan oleh Charlize Theron dan sangat-sangat terasa tiga dimensional ya,
ya 3D banget lah kalau buat kita yang nontonnya. Bahkan walaupun dia nggak ngomong juga berasa banget. Nah, penonton itu sebenarnya udah paham dengan semua rasa emosional, kemarahan, frustasi gitu yang dirasakan sama Charlize Theron. Tapi George Miller dan co-writernya Nicola Turis ini menekankan kalau emosi itu ada di dalam prequel yang merupakan sebuah anomali. Nah, ini nih. Kalau misalnya dari yang gue tonton kemarin, ini gue tidak terlalu jelas gue dalam penglihatan si Furiosa ini milik siapa sebenarnya teman-teman. Apakah milik Furiosa sendiri atau milik si Mad Max. Nah, ini gue juga nggak paham nih. Nah, buat lu nih teman-teman yang belum nonton Furiosa Mad Max Saga ini, tolong segera ditonton. Karena apa? Karena takutnya pendapat yang gue kasih ke lu ini sangat melenceng gitu ya. Sedangkan apa yang gue kasih tahu ke lu itu apa yang gue rasakan sendiri saat gue tonton gitu. Nah, makanya buat lu yang emang ngefans sama Mad Max dari awal dan belum nonton film Furiosa ini, tonton deh biar kita bisa diskusi di kolom komentar, biar kita bisa ngobrol-ngobrol soal gimana di dalam si Furiosa ini perbedaan ceritanya, lu cerita dan penyikapan sebuah karakter-karakter di dalamnya gue juga biar paham juga nih. Nah, untuk pembukaan sequence-nya ini dibuka dengan sebuah tempat yang bernama Green Place tadi yang nantinya akan menjadi sebuah sejarah aja gitu. Maksudnya akan ditinggalkan gitu. Green Place akan menjadi tempat yang terbengkalai. Nah, saat itu juga kita langsung dipertemukan dengan Furiosa yang masih muda yang diperankan oleh Alila Brown ya, yang akhirnya diculik yang tadi gue bilang. Nah, di sebuah dunia atau tema post apokaliptik ini teman-teman ya, ini sangat sangat mendukung cerita yang ada di dalam si Mad Max ini teman-teman. Karena jadi makin kejam, jadi makin dunia keras bro kayak gitu-gitu. Jadi makin mendukung aja intensitas yang ada di dalam filmnya semakin terdukung karena tema yang ada di dalamnya. Nah, sedangkan Dementus yang diperankan oleh Chris Hemsworth ini adalah seorang pemimpin geng yang sangat memahami apa yang dia inginkan. Tapi dia menghalalkan segala cara agar dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan teman-teman. Dan Furiosa sendiri karena dia sudah merasakan kekerasan, merasakan penyiksaan dari saat dia kecil, dia berniat untuk membebaskan si Dementus ini dari rasa keburukan yang dia miliki itu terlepas semua. Jadi orang baik lah. Dia pengen menyadarkan si Dementus lah intinya gitu ya. Tapi ya namanya orang baik gitu kan. Pasti tantangannya ada aja teman-teman. Dari segi teman-teman yang tiba-tiba tidak mensupport tujuan dia, penjahat-penjahat yang tadinya nggak kenal dia jadi tiba-tiba ngebantuin penjahat lainnya, tiba-tiba nyerang dia. Pokoknya banyak banget tantangan yang bikin kita loh kok begini gitu-gitu. Jadi ya emang begitulah alur cerita yang bikin film ini jadi semakin menarik kalau buat gue pribadi gitu ya. Tapi kalau misalnya alur cerita seperti ini malah melencengkan Mad Max yang kemarin, ya udah mau gimana gitu kan. Nah, dari awal film dibuka teman-teman, Furiosa sudah menunjukkan kalau dia ini adalah sebuah film yang sangat-sangat berbeda dengan Fury. Walaupun banyak pendapat yang bilang kalau Fury ini milik Furiosa. Kalau Fury Road itu langsung action saat ada scene action yang kayak berantem segala macem, itu jarang ada bridging di awalnya. Jadi langsung intensitasnya tidak terlalu di-build, jadi langsung bak bik. Jadi pacingnya sangat cepat sekali dia. Nah, sedangkan Furiosa ini menurut gue pribadi dia membuat pondasi dulu tuh. Jadi dia bikin build si intensitasnya dulu pelan-pelan, baru dikasih sequence actionnya. Nah dari situ menurut gue lebih nyaman, lebih betah nonton film yang seperti ini teman-teman. Pokoknya itu dia teman-teman, review dari pendapat gue pribadi ya, opini gue pribadi tentang film Furiosa Mad Max Saga. Ini awalnya namanya agak susah, Furiosa Mad Max Saga gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya lu penasaran dengan dengan pendapat gua apakah lu setuju atau tidak, lu tonton aja gitu. Lu tonton langsung di bioskop karena sekarang udah tayang di bioskop.
Dan langsung aja tulis di kolom komentar gimana pendapat-pendapat lo teman-teman. Dan kira-kira segitu aja dari gua Dilan pamit undur diri. Sampai jumpa di episode lainnya. Keep roll and cut. Langsung aja kita ke ke Sinop. Dan ditulis oleh Liko Naulat Ledang. Pertikaian yang ringan-ringan doang. Bang Wanda mau tisu satu dah Bang Wanda, maaf. Ini pilek gue nih.